Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 atau Serangga 2 yang terdiri dari Fitri Kristanteka Putri, Nurella Widayasari, Iya Prisyawanti, dan Najla Restu Mutiasari dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Refirman DJM Biomed dan Ibu Dr. Andes Nurmasali Sartono M Biomed. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Keanekaragaman Kupu-kupu Lepidoptera di Danau Kenanga Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Pertama, saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kupu-kupu secara ekologis memberikan peran andil dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, sehingga perubahan keanekaragaman dan kepadatan populasinya dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan. Pada suatu tempat yang berbeda dari tempat satu ke tempat yang lainnya, tentunya memiliki keanekaragaman kupu-kupu yang berbeda pula, karena keberadaan kupu-kupu di suatu habitat sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan yang ada, seperti faktor biotik dan juga abiotiknya. Keberadaan kupu-kupu tidak lepas dari daya dukung habitatnya dan berhubungan erat dengan ketersediaan vegetasi yang berfungsi sebagai pakan dan juga tempat berlindung atau bernaungnya. Mengingat pentingnya peran kupu-kupu dalam keseimbangan ekosistem, maka perlu diadakannya penelitian mengenai keanekaragaman kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, mengingat untuk mengantisipasi kerusakan habitatnya. Kemudian yang kedua ada perumusan masalah. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh keanekaragaman kupu-kupu dengan kualitas lingkungan di Danau Kenanga Universitas Indonesia? Yang kedua, bagaimana dominansi kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peranan ekologis kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana hubungan tumbuhan pakan dengan keanekaragaman dan dominansi kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Yang kedua, mengetahui dominansi kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Yang ketiga, mengetahui peranan ekologis kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Dan yang keempat, mengetahui hubungan tumbuhan pakan dengan keanekaragaman dan dominansi kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti yaitu menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang entomologi, khususnya kupu-kupu, serta pengembangan ilmu pengetahuan, lalu memperoleh informasi tentang keanekaragaman kupu-kupu di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Kemudian ada juga manfaat bagi dunia pendidikan, yaitu menjadi sumber referensi untuk pembelajaran tentang keanekaragaman kupu-kupu sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk kegiatan konservasi jenis tertentu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data ilmiah yang memuat informasi tentang keanekaragaman kupu-kupu Danau Kenanga Universitas Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 kajian pustaka. Yang akan dibahas itu ada karakteristik dari kupu-kupu berupa morfologi, habitat, siklus hidup, dan juga peran. Nah, kupu-kupu sendiri merupakan hewan yang berasal dari ordo Lepidoptera, di mana pada ordo ini itu berisikan serangga yang memiliki sayap bersisik, di mana karakteristik ini mengacu pada sisik mirip debu. Nah, untuk ordo Lepidoptera sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kupu-kupu dan juga ngengat. Kemudian morfologi dari kupu-kupu seperti pada serangga pada umumnya ya, ada 3 bagian utama, yaitu sepal, kepala, toraks, atau dada, kemudian ada abdomen atau perut. Nah, di bagian sepal itu terdapat mata majemuk, yaitu mata yang bisa memiliki pandangan ke segala arah, kemudian ada sungut dan juga sepasang antena. Untuk bagian dada sendiri itu ada 3 segmen, dan di setiap segmen itu memiliki sepasang kaki, dan juga di bagian punggungnya terdapat 2 pasang sayap. Nah, untuk bagian abdomen itu lebih panjang, sekitar ada 10 segmen, dan setiap segmen terdapat spirakel sebagai organ pernapasan, dan di ujung abdomen itu memiliki alat kelamin dari kupu-kupu. Nah, untuk habitat sendiri di kupu-kupu ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu di dalam suatu lingkungan itu harus ada food plan bagi kupu-kupu dan juga host plan. Food plan adalah ketersediaan makanannya, dan host plan adalah tempat di mana mereka meletakkan telur-telurnya. Kemudian ada siklus hidup dari kupu-kupu, di mana kupu-kupu ini merupakan serangga yang bermetamorfosis. Nah, ada 4 tahapan dalam hidupnya, yaitu ada telur, larva, pupa atau kepompong, dan juga imago atau kupu-kupu dewasa. Yang terakhir ada peran dari kupu-kupu. Ada beberapa peran baik menguntungkan maupun merugikan dari kupu-kupu ini. Yang menguntungkan, pertama, dia merupakan indikator dari suatu lingkungan karena dia mudah diamati, kemudian peka terhadap cahaya ya. Karena kupu-kupu ini
aktif di siang hari. Kemudian peran yang lainnya itu adalah sebagai polinator atau yang membantu penyerbukan pada bunga. Kemudian bisa digunakan juga sebagai bahan penelitian. Dan yang terakhir itu ada peran merugikan dari kupu-kupu, yaitu saat tahapan larva atau ulatnya, kupu-kupu ini akan memakan tanaman-tanaman yang apabila dalam jumlah banyak itu akan merusak tanaman tersebut. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kemudian waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 hari, dan metode yang digunakan adalah metode jejak jelajah, yaitu metode dengan pengambilan sampel dilakukan dengan menelusuri jalur setapak dengan panjang 500 meter dan lebar kanan kirinya adalah 5 meter menggunakan pedometer atau hand counter untuk mengukur jarak tersebut. Selanjutnya adalah prosedur penelitian, di mana yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian. Kemudian yang kedua adalah dengan mengukur panjang, jarak, dan penentuan plot untuk pengamatan. Dan yang ketiga adalah dengan pengambilan sampel menggunakan metode Cruising sampling atau metode jejak jelajah. Dan pengambilan sampel ini dilakukan dengan 2 waktu, yaitu pagi hari dari pukul 9 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan pada sore hari yaitu pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian selain sampel yang kita amati, juga kita mengukur data tambahan yaitu berupa faktor dari klimatik, yaitu yang pertama ada suhu udara, kemudian kelembaban udara, intensitas cahaya, dan kecepatan angin, di mana data tersebut akan diambil sebanyak 3 kali selama pengamatan dan dilakukan pengulangan setiap 2 jam sekali. Nah, hasil sampel yang telah ditangkap kemudian difoto dan diidentifikasi menggunakan buku IDEN atau e-book identifikasi kupu-kupu Lepidoptera. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama kita membutuhkan jaring serangga untuk menangkap kupu-kupu. Kemudian yang kedua kita membutuhkan pedometer atau hand counter untuk mengukur langkah dan jarak. Kemudian yang ketiga kita membutuhkan lux untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian yang keempat kami membutuhkan termohygrometer untuk mengukur kelembapan udara. Lalu kami juga membutuhkan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian kami juga membutuhkan handphone dan juga kamera sebagai dokumentasi. Lalu kami membutuhkan jam tangan untuk melihat waktu. Dan yang terakhir kami membutuhkan buku panduan identifikasi kupu-kupu sebagai bantuan untuk mengidentifikasi kupu-kupu. Kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama identifikasi kupu-kupu. Kupu-kupu yang sudah dicuplik atau difoto akan diidentifikasi dengan menggunakan buku panduan identifikasi kupu-kupu. Kemudian yang kedua memasuki perhitungan. Data disajikan secara kuantitatif dengan menggunakan parameter, yaitu yang pertama indeks keanekaragaman spesies atau H-aksen dihitung dengan menggunakan rumus Shannon-Weiner. Rumusnya adalah sebagai berikut. H-aksen sama dengan sigma pi 1np, di mana pi sama dengan ni per n. Untuk H-aksen merupakan indeks keanekaragaman jenis, D merupakan jumlah individu tiap jenis, P merupakan indeks kelimpahan, dan N merupakan jumlah individu seluruh jenis. Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon-Weiner adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila H kurang dari atau sama dengan 1,0, maka keanekaragaman termasuk ke dalam kategori rendah. Kemudian yang kedua, apabila H lebih dari 1 dan kurang dari 3,322, maka keanekaragaman termasuk ke dalam kategori sedang. Kemudian yang ketiga, apabila H lebih dari atau sama dengan 3,322, maka keanekaragaman termasuk ke dalam kategori tinggi. Kemudian yang kedua, indeks dominansi kupu-kupu atau D dihitung dengan menggunakan rumus dominansi Simpson, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. D sama dengan sigma pi kuadrat, di mana pi sama dengan ni per n. Nah, untuk pi merupakan indeks kelimpahan, D merupakan indeks dominansi Simpson suatu jenis kupu-kupu, Ni merupakan jumlah individu suatu jenis, dan N merupakan jumlah individu dari seluruh jenis. Sekian presentasi dari kelompok serangga 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.